Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis ta'lim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, semua keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais Samarqandi rahimahullahu taala, hadatsana Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syamadi, Amba'ana Faris bin Mardawai, hadatsana Muhammad bin Fadl Al-Abid, hadatsana Yazid bin Harun, qala hadatsana Sulaiman At-Taimi an Sa'id bin Mas'ud an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ma min mu'minin lahu abawan fasbahu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahullahu lahu babina minal jannah wa la yasqutu alaihi wahidun minhuma fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya tidak ada satu orang mukmin yang masih mempunyai kedua orang tua dan kemudian berbuat baik kepada keduanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala membukakan daripada pintu-pintu surga. Dari kedua orang tua tadi tidak satu pun yang marah kepada dia, sehingga kalau kedua orang tua tadi ridho, Allah pun akan ridho kepada orang tersebut. Ini merupakan kedudukan orang tua, bahwasanya orang tua ini bisa menjadi kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Qila wa in kana zaliman, qala wa in kana zaliman. Bahkan sahabat bertanya, sekalipun itu orang zalim? Iya, kata Nabi, sekalipun dia orang zalim. Artinya kezalimannya ini bukan zalim pada orang tuanya. Dia banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat dan sebagainya, tapi dia berbakti kepada orang tua, dia berbaik kepada orang tua, maka dijanjikan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ridha kedua orang tua? Walaupun sehebat apapun kita, kalau Allah enggak ridha, ya repot juga hidup kita. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana keridhaan orang tua. Makanya waruya hadzal khabar marfu'an fihi ziyadatan qala wala yasbahu wa huwa musyun ilaihima illa fatahallahu lahu babina minan nar. Maka ada tambahan hadis bahwasanya apabila seseorang ini berbuat buruk kepada orang tuanya tidak dihormatin, orang tuanya dilecehkan, orang tuanya tidak dirawat, maka sehebat apapun orang yang semacam ini, maka akan dibukakan pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akibat apa? Akibat tidak berbakti atau tidak berbuat baik kepada orang tua. Dan pada dasarnya dalam kehidupan kita ini kita mempunyai 3 orang tua. Siapa saja? Yang pertama, orang tua kandung kita, ibu bapak kita. Itu yang mengandung kita, yang merawat kita. Orang tua biologis kita. Itu harus kita junjung kehormatannya, harus kita taatin, harus kita hormatin, harus kita layanin. Yang kedua siapa? Yang kedua guru kita. Guru ini adalah orang tua kita juga. Kenapa? Karena guru yang mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Makanya guru, Pak, ini nggak ada ceritanya mantan guru. Kalau ada seorang murid bilang itu mantan guru saya dulu, ini kurang ajar banget ini anak. Karena ada juga yang seperti itu, ada juga dia bilang, wah itu mantan guru saya. Kan sama halnya dengan mantan orang tua saya. Guru yang mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Karena tidak ada ceritanya orang sukses yang tanpa adanya guru. Guru yang mana? Guru yang mana saja. Guru TK yang mengantarkan seseorang masuk SD. Guru SD yang mengantarkan seseorang masuk SMP. Guru SMP yang mengantarkan seseorang masuk SMA. Guru SMA yang mengantarkan seseorang masuk S1. Guru S1 yang mengantarkan seseorang masuk S2. Guru S2 yang mengantarkan seseorang masuk S3. Semuanya diantarkan oleh seorang guru. Dan atau bahkan guru yang paling utama lagi, guru yang mengenal kepada Allah. Yang dulunya kita nggak kenal kepada Allah, yang dulunya kita nggak sholat, yang dulunya kita nggak baca Quran, tiba kita bisa sholat, bisa baca Quran dan sebagainya. Ini juga sebab daripada yang namanya guru. Artinya guru ini yang mengantarkan kepada kesuksesan, yang mengantarkan kepada derajat yang tinggi, itu diantarkan oleh seorang guru. Makanya ada orang nggak punya orang tua, dari kecil orang tuanya meninggal, bahkan sebatang kara, tapi punya guru, bisa berhasil menjadi sukses, menjadi orang besar, bahkan menjadi profesor, itu bisa. Kenapa? Diantar oleh seorang guru. Tapi belum ada ceritanya. Misalnya ada orang hebat sampai dia menjadi guru besar di perguruan tinggi misalnya kan, tapi nggak punya guru, ini belum ada ceritanya. Makanya kalau ada orang, wah saya mah nggak punya guru, Pak, berarti bohong ini orang. Kalau dia mengaku nggak punya guru, kenapa? Karena orang bisa sukses itu karena adanya guru. Guru ini ada yang memang di sekolah formal atau bahkan juga non formal. Kalau yang mengajarkan suatu ilmu itu juga bisa disebut sebagai guru. Siapa lagi orang tua kita? Orang tua kita mertua. Jadi mertua kita itu orang tua kita, yang harus kita hormatin, yang harus kita hargain, yang harus juga kita layangin. Kenapa? Karena kita dapat anaknya mertua itu sudah terima bersih. Coba bayangkan, kita kagak ngedidik, kagak ngebiayain, tahu-tahu dapat udah gede. Ini kan jasa mertua. Lah makanya seseorang kalau berani sama mertuanya, ini orang juga bisa kualat. Orang berani sama mertuanya sama halnya berani kepada orang tuanya sendiri. Makanya mertua ini Pak harus kita hormatin. Kenapa? Mertua ini sama dengan orang tua kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ada juga seorang menantu ini tidak berbakti kepada mertuanya, ada. Makanya seorang laki-laki kalau cari istri, lihat kira-kira bagaimana sikap kepada orang tua kita. Kalau sekiranya sikapnya kepada orang tua kita, kepada mertuanya nanti nggak bagus, udah gak usah dijadiin istri, Pak. Kenapa? Nggak makan nasi tapi makan hati nanti. Karena banyak juga yang terjadi karena didorong oleh istrinya, sehingga kadang-kadang seorang suami nyakitin ibunya,
Seorang suami berani kepada orang tuanya. Ini gara-gara dorongan seorang istri. Nah, makanya seorang laki-laki kalau mencari istri, yang pertama bagaimana ketaatannya kepada agama. Sehingga nanti kalau sudah ada ketaatan kepada agama, maka kesananya akan mudah diatur. Bisa memperlakukan mertuanya seperti halnya memperlakukan daripada ibunya sendiri. Karena ada di zaman Rasulullah SAW, ada salah satu pemuda yang namanya Alqamah. Alqamah ini rajin ibadah, puasanya rajin, sedekah rajin. Cuman suatu ketika Alqamah ini membuat hati ibunya tersinggung semata-mata karena untuk menyenangkan istrinya. Jadi membuat hati ibunya tersinggung semata-mata untuk menyenangkan hati istrinya. Suatu ketika di saat Alqamah sakaratul maut, maka nggak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak mampu, terkunci itu mulutnya. Sampai akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya Alqamah dalam sakaratul maut tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya Nabi bersama-sama datang kepada ibu Alqamah. Karena pada saat itu posisi ibunya udah tua. Makanya singkat cerita, bahwasanya ibunya ini tersinggung dengan Alqamah dan gak mau memaafkan. Kata Nabi singkat ceritanya gini, yaudah deh kalau ibu gak mau memaafkan Alqamah, udahlah kalau saya gitu, saya bakar aja hidup-hidup Alqamah. Tinggal gak kira-kira ibu? Karena Alqamah mau dibakar hidup-hidup oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya ibunya ini menyerah, ya udah deh kalau gitu saya maafkan anak saya. Setelah dimaafkan oleh ibunya, maka Alqamah mudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Maka setelah dikubur, Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabat Muhajirin Ansor, bahwasanya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada ibunya semata-mata untuk menyenangkan istrinya, maka amalan yang wajib maupun yang sunnah nggak diterima. Sampai kapan? Sampai akhirnya bertobat dan berbuat baik kepada orang tuanya. Ini perlu kita waspadai, perlu kita perhatikan. Memang kita cinta kepada istri kita, sayang kepada istri, tapi jangan sampai cinta dan sayang kepada istri yang akhirnya menyakiti daripada orang tua, terutama adalah ibu. Kenapa? Akan membawa dampak yang sangat luar biasa nanti. Makanya seseorang apabila ingin berkah usahanya, ingin berkah rezekinya, ingin banyak kemudahan dalam hidupnya, maka berbaktilah kepada orang tuanya dan juga berbakti kepada mertuanya. Apabila seseorang ingin ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, dia dapat ilmu mudah diamalkan dalam kehidupannya, disampaikan kepada yang lain, maka berbaktilah kepada gurunya. Jadi kalau ingin hidupnya mudah, walaupun miskin tapi hidupnya mudah, hidupnya berkah, ini berbaktilah kepada orang tua dan mertua. Kalau ilmunya kepingin berkah, ilmunya kepingin manfaat, maka berbaktilah kepada guru. Disinilah pentingnya kita berbakti dan memperlakukan orang tua kita dengan cara apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahanlah kita termasuk sebagai anak, tercatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang durhaka, Pak. Dan mudah-mudahan istri kita misalnya gak baik sama ibu kita, gak baik sama mertuanya, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah. Sebelum apa? Sebelum meninggal dunia, mudah-mudahan bertobat, diampunin oleh mertuanya. Sehingga apa? Sehingga juga akan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala radhiyallahu anhu hadatsana Abul Qasim hadatsana Al-Faris hadatsana Muhammad bin Fadl hadatsana Ubaidillah bin Musa an Sufyan an Ibn Jarih an Atha qala Musa alaihi salatu wassalam ya Rabbi ausini. Ini suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini munajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Apa ucapan Nabi Musa? Ausini, ya Allah wasiatilah saya. Apa jawab Allah? Qala usika bi. Jawab Allah, saya wasiatkan kepadamu agar taat kepadaku. Ini jawab Allah. Jadi di saat Nabi Musa alaihissalam minta wasiat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta aran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aran Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, usika bi, taatlah kepadaku. Ini wasiat Allah pada Musa. Artinya apa? Iman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Allah kepada Nabi Musa. Qala ausini. Kemudian Nabi Musa karena belum puas, minta lagi kepada Allah, ya Allah wasiatilah kami, wasiatilah saya ya Allah. Qala usika bi ummik. Maka jawab Allah, saya wasiatkan kamu agar taat kepada ibumu. Qala ausini. Nabi Musa berkata lagi, wasiatilah lagi ke saya ya Allah. Qala usika bi ummik. Saya wasiatkan kamu agar supaya taat kepada ibumu. Qala ausini. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwasiati lagi. Qala usika bi abik. Yang kemudian wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa agar taat kepada bapaknya. Ya. Ini wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Yang pertama agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada ibunya, dan selanjutnya harus taat kepada bapaknya. Artinya apa? Artinya kedudukan yang paling utama adalah Allah. Setelah Allah adalah kedua orang tua, yang pertama ibu, lalu bapak. Makanya kalau kita sedang mengamalkan amalan sunnah, tiba-tiba dipanggil oleh ibu, kita harus datang. Misalnya kita lagi sholat sunat banyak banget. Pas pertengahan rakaat tiba-tiba ibu manggil, harus batalkan itu sholat sunat dan memenuhi daripada panggilan ibu. Kenapa? Karena panggilan ibu hukumnya adalah wajib untuk dijawab, sedangkan sholat tadi adalah posisinya sunnah. Tapi di saat kita sholat wajib, dipanggil oleh ibu, kita nggak boleh kita membatalkan sholat. Kenapa? Karena yang paling tinggi adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluk li maksiatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat sunat kita batalkan semata-mata hanya untuk memenuhi daripada panggilan ibu. Karena yang namanya ibu, Pak, itu termasuk salah satu orang yang paling kita susahkan. Itu ibu tuh. Ya. Beda dengan bapak. Ya bapak iya. Cuman yang paling kita susahkan itu ibu. Coba bayangkan. Ibu enaknya sebentar, resikonya 9 bulan. 9 bulan mengandung, coba bayangkan. Dari masih muda kandungan, ya, udah ngidam apa saja. Kadang-kadang ngidamnya apa yang nggak ada, itulah yang diidamin. Malam kagak bisa tidur, mau muntah, pusing dan sebagainya. Sampai akhirnya 9 bulan ngelahirin kita tuh. Dan mengandung ini adalah suatu amalan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Makanya nggak ada ceritanya orang lahir ngandung, Pak. Orang laki ngandung nggak ada ceritanya. Ya, yang ngandung itu pasti seorang ibu, orang perempuan. Dan tidak bisa ngandung, ini dilakukan oleh seorang suami. Setelah ngandung 9 bulan ngelahirin ini pun juga taruhan.
Taruhannya hidup dan mati. Kalau sampai salah, bisa juga banyak seorang ibu yang melahirkan yang akhirnya ibunya harus meninggal dunia. Bahkan kalau saat itu dikasih pilihan, orang mau ngelahirin tuh, kata dokter, ini harus pilih salah satu. Hidup ibunya mau apa anaknya? Apa kata ibu? Udahlah, biarkan saya mati asalkan anak saya hidup. Itu pengorbanan seorang ibu. Makanya seorang anak kalau sampai durhaka kepada orang tuanya, menyakitin itu ibunya, kurang ajar banget ini anak. Itu kan. Ibu yang melahirkan itu bersimbah darah. Setelah melahirkan nggak putus sampai di situ. Apa, nyusuin juga, ngerawat juga, mandiin juga, harus ngasih makan juga. Kadang-kadang semalaman kagak tidur. Ya. Giliran mau tidur, bapaknya ngebangunin kadang-kadang. Ini seorang ibu seperti itu. Ya. Tapi dengan susah payah, dengan penuh kesabaran. Bahkan seandainya lagi makan enak-enaknya, tiba-tiba anaknya tadi buang air, ibu bukan marah, Pak. Senang kelihatan ibu itu. Makanya bertaat kepada ibu ini sangat luar biasa. Derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang taat kepada ibunya, maka ketaatannya segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang durhaka kepada ibunya, maka kedurhakaannya itu pun juga segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu ulama mengatakan gini, kalau seseorang ini ingin kemudahan berkah hidupnya, lancar semua urusannya, misalnya dia dapat gaji 10 juta, datang kepada ibunya, Bu, saya dapat gaji 10 juta, ini saya serahkan kepada ibu. Terserah ibu mau ngambil berapa, nanti sisanya baru saya dan keluarga saya. Tapi kan hal yang semacam ini kagak ada yang berani, Pak. Jarang yang berani, paling 1-2 orang yang berani. Bahkan seorang ibu seandainya menghadapi anaknya yang demikian, 10 juta langsung dikasih kepada ibunya, paling yang ada ibu ini hanya menangis, deras air matanya keluar, dan tidak akan ngambil banyak. Paling ngambil, udah nak, ini saya ngambil 200.000 nak, selanjutnya untuk kamu dan anak-anak kamu nak. Gak mungkin diambil separuh oleh ibu, gak mungkin diambil semuanya oleh ibu. Cuman permasalahannya kadang-kadang anak ini khawatir, takut, gak berani kadang-kadang dengan istrinya. Apalagi kadang-kadang kalau udah dibentak sama istrinya, udah kagak jadi ngasih ibunya itu. Udah tahu istrinya pelit kepada ibunya, mau ngasih ibunya harus izin dulu. Dek, saya mau ngasih mama ya, dibentak sama istrinya. Udah tahu istrinya pelit masih izin gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya kagak pernah ngasih kepada ibunya. Padahal ibu yang ngandung, yang lahirin, yang mendidik, tapi ternyata ibunya disia-siakan. Banyak kasus yang terjadi demikian. Makanya kadang-kadang satu ibu itu bisa merawat 10 anak. Walaupun istilahnya ekonomi pas-pasan, satu ibu sendirian bisa merawat 10 anak. Dan 10 anaknya ini jadi orang-orang hebat. Tapi 10 anak tadi masih belum ada jaminan bisa merawat satu ibu. Padahal anaknya sudah menjadi orang hebat, menjadi seorang pejabat, menjadi pengusaha besar dan sebagainya. Kadang-kadang merawat satu ibu ini bisa juga keteteran atau bahkan gak kerawat itu ibunya. Makanya banyak juga kasus seorang ibu yang ditaruh di pantai jumpu. Padahal anaknya bukan orang miskin, anaknya sekolahnya tinggi-tinggi, tapi karena tidak ada kasih sayang kepada orang tuanya, tidak mikir dulu dilahirkan dan dididik oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya ini dianggap sebagai beban, bahkan orang tuanya dianggap sebagai musuh, yang akhirnya orang tua bukan dirawat, tapi orang tua ditaruh di pantai jumpu.
Ini ada kasus-kasus yang semacam ini. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, siap-siap disedain daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang demikian ini, jangankan di akhirat, Pak, dunia pun udah susah. Pokoknya kalau sudah orang berani kepada orang tua, berani kepada mertua, jangankan bentak, cuman kata-kata gitu aja, itu bisa kualat itu anak tuh. Karena larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff. Kata-kata saja jangan sampai dikeluarkan kepada orang tua. Bagaimanapun marahnya kita, bagaimanapun keselnya kita, lebih baik diam kalau sudah berhadapan dengan orang tua. Cuman yang jadi pertanyaan, kadang-kadang kan ibu saya cerewet. Yang namanya ibu orang tua, semakin tua itu memang biasanya semakin cerewet. Biasanya seperti itu. Namanya orang tua itu biasanya semakin hari semakin cerewet. Bahkan kadang-kadang kalau sudah ngerawat orang tua itu melebihi ngerawat anak kecil. Coba bayangkan. Pokoknya semua serba salah. Maka disitulah pada dasarnya jihad daripada seorang anak. Seandainya ngadepin orang tuanya lagi cerewet, ya kita mikir. Dulu mungkin saya lebih cerewet daripada ibu saya ini. Ibu saya nggak pernah buang kotoran di depan saya, tapi saya dulu buang kotoran di depan ibu. Bahkan buang kotoran di pangkuan ibu dan sebagainya. Ibu tidak marah. Hendaklah kita mikir yang demikian apabila di dalam hati kita merasa kesel sama ibu, merasa ibunya menjadi beban, mikir demikian. Sehingga apa? Sehingga dengan kita memikir yang demikian itu, maka disitulah akan ada kesadaran dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kalau sudah ada kesadaran dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Makanya apabila kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak mudah nyakitin. Ya mungkin nyakitin dulu waktu mudanya, atau bahkan masih waktu belum tobat, ya segera minta maaf kepada orang tua. Dan kemudian selanjutnya jangan sampai menyakiti kedua orang tua lagi. Kita banyak berbakti, kita banyak melayani kepada orang tua. Ya orang tua itu, ya juga mertua kita. Kita punya mertua harus kita anggap sebagai orang tua kita sendiri. Mertua kita perlakukan sebagaimana orang tua kita sendiri. Sehingga kalau kita memperlakukan orang tua kita sebagaimana orang tua sendiri, besok suatu saat kalau kita punya menantu, maka akan menantu pun akan memperlakukan baik kepada kita. Tapi di saat kita jadi menantu, kita jengkel banget sama mertua, ada Pak itu Pak. Menantu jengkel sama orang tua. Sampai akhirnya orang tuanya kagak kerasan tinggal di situ. Padahal itu rumahnya punya orang tuanya. Karena menantunya jengkel sama orang tua dan anaknya tadi selalu membela daripada istrinya, yang akhirnya orang tuanya nggak kerasan di rumah, entah dia kemana. Nah, kalau terjadi yang semacam itu, jangan-jangan besok kalau punya menantu, menantu pun juga nggak menghargai. Makanya misalnya kita punya menantu kita kok nggak baik dengan kita, menantu kita bawanya kok kesel, menantu kita kok durhaka sama kita introspeksi diri, jangan-jangan kita juga pernah berbuat tidak baik kepada mertua kita. Lalu apa solusinya? Kita istighfar kepada Allah, kita minta maaf kepada mertua kita, kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita, mertua kita sudah meninggal bagaimana? Maka kita banyak istighfar untuknya, banyak sedekah untuknya, dan kita jalin hubungan baik dengan keluarga orang tua, keluarga mertua. Di mana dulu ada teman-teman mertua, ada teman-teman orang tua yang masih berhubungan keluarga, kita datang kepada mereka, kita sambung silaturahmi, dan itu termasuk salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua.
Ya. Sehingga kalau kita sudah banyak berbakti kepada orang tua, Allah ridho kepada kita disebabkan orang tua ridho kepada kita. Yang penting jangan sampai Pak kita itu disumpahin orang tua. Ya. Dan suatu saat kalau kita jadi orang tua juga jangan sembarangan nyumpahin anak. Kenapa? Karena sumpah orang tua itu bisa terjadi, Pak. Ini sumpah orang tua. Apalagi orang tua udah kesel banget, nyumpahin anaknya bisa terjadi. Ya kalau kita lihat apa itu kayak kisah Malin Kundang itu kan disumpahin ibunya kan, jadi batu itu orang tuh. Kenapa? Karena udah kesel banget itu orang tuanya, disumpahin itu anak tuh. Nah makanya kalau kita nyumpahin anak, kesel sama anak, kita sumpahin yang baik-baik aja dah. Mudah-mudahan kamu besok jadi apa itu anak yang soleh misalnya kan. Mudah-mudahan besok kamu jadi orang kaya dermawan. Mudah-mudahan kamu besok jadi ahli sorga. Kita sumpah yang baik-baik. Kenapa? Karena sumpah orang tua itu adalah doa, dan salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa orang tua kepada anaknya. Ya. Maka begitu juga kita sebagai anak, bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kita belajar ngurus orang tua. Karena jangan sampai seperti halnya satu ibu bisa ngurus 10 anak, tapi ternyata 10 anaknya tidak bisa mengurus satu orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, sehingga orang tua ridho kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.